got so much motherfucking design on right now. Bring it down, bring it down, make it come out. I got 3 whole thoughts, I'm the guap with it. Bitches on my line, 80 million. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak solih dan solihah, apa kabar kalian hari ini? Semoga semua sehat dan tetap semangat belajar ya. Sebelum belajar, mari kita berdoa terlebih dahulu agar pembelajaran kita hari ini berjalan lancar dan dapat bermanfaat. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Anak-anak, dalam kehidupan sehari-hari, tentu kita sudah sering melakukan wudhu sebelum sholat. Nah, sekarang ibu mau tanya nih, siapa di sini yang sudah bisa wudhu? Ya, kalau mau wudhu tapi tidak ada air, apa yang harus kita lakukan? Betul sekali, jawabannya adalah tayamum. Di video kali ini kita akan belajar mengenai tayamum. Nanti setelah pembelajaran selesai, peserta didik diharapkan mampu memahami arti tayamum, mengetahui ketentuan-ketentuan tayamum, dan mampu menjelaskan tata cara tayamum dengan benar. Apa itu tayamum? Tayamum adalah bersuci pengganti wudhu. Tayamum yaitu bersuci yang menggunakan tanah atau debu. Tayamum tidak boleh dilakukan dengan tanah yang berlumpur, bernajis, atau berbongkah. Tayamum merupakan rukhsah atau keringanan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala apabila tidak ada air atau sedang sakit. Tayamum ini sudah dijelaskan Allah dalam Quran surat Al-Maidah ayat 6. Selanjutnya, ketentuan tayamum. Jadi anak-anak, tayamum tidak boleh dilakukan dengan sembarangan. Ada sebab diperbolehkannya tayamum, antara lain, pertama, dalam perjalanan jauh. Kedua, tidak ada air atau air tidak mencukupi. Yang ketiga, sudah mencari air tapi tidak menemukan. Yang keempat, air yang kondisinya mengandung kemudorotan atau bahaya. 5. Air berada di tempat yang jauh. 6. Tempat airnya berbahaya. Dan yang ketujuh, sedang sakit dan tidak boleh kena air. Jadi itu adalah sebab-sebab diperbolehkannya tayamum. Jadi jika kalian mengalami salah satu hal tersebut, kalian boleh melakukan tayamum. Berikutnya, syarat sah tayamum. Syarat sah tayamum artinya tayamum dianggap sah jika syarat-syarat ini terpenuhi. Syarat-syaratnya antara lain, yang pertama, telah masuk waktu sholat. Kedua, memakai tanah berdebu yang kering, bersih, suci dari najis dan kotoran. Yang ketiga, memahami sebab melakukan tayamum. Dan yang keempat, menghilangkan najis yang melekat pada tubuh terlebih dahulu. Kemudian, rukun tayamum. Rukun tayamum adalah hal-hal yang harus dilakukan saat tayamum. Jika salah satu rukun tidak dilakukan atau ditinggalkan, maka tayamum dianggap tidak sah. Rukun tayamum ada 4, yaitu yang pertama, niat tayamum. Niatnya seperti ini. Nawaitu tayammuma listibahati sholati fardhu lillahi ta'ala. Yang kedua, mengusap muka atau wajah dengan debu. Dan yang ketiga, mengusap kedua tangan dengan debu sampai siku-siku. Dan yang terakhir, tertib atau berurutan. Selanjutnya, sunnah tayamum. Jadi selain rukun, tayamum juga terdapat sunnah-sunnah, yaitu membaca basmalah, menghadap kiblat, mendahulukan anggota badan yang kanan, meniup debu yang ada di telapak tangan, dan menggosok sela jari setelah menyapu tangan hingga siku. Jadi, sunnah-sunnah tayamum itu jika dilakukan akan menyempurnakan tayamum kita,
Tetapi jika tidak dilakukan, tayamum tetap sah. Berikutnya, hal-hal yang membatalkan tayamum. Antara lain, semua hal yang membatalkan wudhu, seperti kentut, tidur, menyentuh kemaluan, bersentuhan antara laki-laki dan perempuan yang bukan mahram, kemudian mendapatkan air sebelum sholat, dan murtad atau keluar dari agama Islam. Jadi, jika salah satu hal tersebut terjadi, maka tayamum menjadi batal dan harus bersuci kembali. Nah, sekarang tata cara tayamum. Urutan tata cara tayamum yaitu yang pertama, membaca basmalah, Bismillahirrahmanirrahim. Yang kedua, membaca niat tayamum. Niat dibaca di dalam hati. Nawaitu tayammuma listibahatis sholati fardhu lillahi ta'ala. Yang ketiga, menepuk tanah atau debu dengan telapak tangan, lalu meniupnya. Keempat, mengusap muka 1 kali. Mengusap mukanya seperti waktu mengusap muka di wudhu ya. Dan yang kelima, menepuk tangan lagi ke debu, tapi di tempat yang lain ya. Jangan sama seperti yang tadi tempatnya. Kemudian ditiup atau direnggangkan. Dan yang keenam, mengusap kedua tangan sampai siku. Tangannya sebelah kanan dulu ya. Seperti ini. Kemudian ganti yang kiri. Dan yang terakhir, tertib atau urut. Hikmah tayamum. Beberapa hikmah yang dapat kita ambil dari tayamum antara lain, memudahkan kita untuk beribadah, tanah lebih mudah didapatkan di sekeliling kita, bukti sayang Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada kita, mengingatkan kita tentang asal-usul manusia diciptakan, dan memberi pelajaran bahwa sesulit apapun keadaan kita, ibadah wajib harus dilakukan. Nah, untuk menguatkan pemahaman kalian mengenai materi tayamum, Ibu mengajak kalian untuk bernyanyi bersama dengan lagu Tayamum irama Anak Kambing Saya. Ayo bernyanyi. Tayamum adalah pengganti wudhu. Tayamum menggunakan debu yang suci. Boleh bertayamum jika kita sakit atau jika tidak menemukan air. Rukun tayamum itu jumlahnya ada 4. Yang pertama diawali dengan niat, 2 mengusap wajah, 3 mengusap tangan, yang keempat tayamum dengan tertib. Wah, bagus sekali, pintar semua. Selanjutnya anak-anak, Ibu mempunyai tugas nih. Silahkan klik link di samping. Setelah itu kalian print LKPD-nya. Tugasnya yaitu memotong dan menempelkan gerakan tayamum sesuai dengan urutannya. Setelah itu Ibu juga punya game kuis yang gak kalah seru untuk menguji pemahaman kalian. Silahkan klik link dan scan kode di samping. Nah, kerjakan dengan mandiri dan teliti dengan penuh semangat ya. Jadi seperti itulah materi tayamum dari Ibu. Kesimpulannya, tayamum adalah cara bersuci sebagai pengganti wudhu ketika tidak ada air atau tidak boleh menggunakan air. Tayamum dilakukan dengan menggunakan debu yang bersih dan suci serta diawali dengan niat.
Tata cara tayamum harus dilakukan dengan urut dan benar. Dengan tayamum, kita tetap bisa melaksanakan sholat tepat waktu. Anak-anak, demikian pembelajaran kita hari ini mengenai tayamum. Ibu harap kalian bisa memahami materi hari ini dan menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari jika suatu saat diperlukan. Tetap semangat belajar, rajin beribadah, dan jangan lupa untuk selalu berbuat baik kepada sesama. Baik, mari kita tutup pembelajaran hari ini dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Sekian dari Ibu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.